Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad mithali ma bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada pengurus ataupun takmir masjid As-Saud Desa Rantau Atas, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada Bapak Kepala Desa kita beserta perangkat aparat desa beliau yang berkesempatan hadir duduk bersama pada kesempatan siang hari ini dalam rangkaian kegiatan safari dakwah yang diselenggarakan dimotori oleh PT Kediko Jari Agung, di mana kegiatan hari ini dipusatkan, ditempatkan di Masjid As-Saud Desa Rantau Atas. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada para orang tua kita yang ada di desa ini, para pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga sudah duduk bersama kita saat ini. Demikian juga kepada rekan-rekan yang menyertai perjalanan kami dari PT Kediko Jari Agung, dalam hal ini daripada tim CSR PT Kediko Jari Agung yang sudah memberikan fasilitas sehingga kami bisa sampai bersilaturahim kembali di desa Rantau Atas ini dengan Bapak Ibu. Demikian juga kepada kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau tanya dulu deh, gimana kabarnya nih? Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kabar baik, sehat itu adalah nikmat yang besar. Tidak sedikit orang kepingin pergi ke masjid terhalang sakit. Tidak sedikit orang kepingin ke masjid terhalang kesibukan. Jadi pada hakikatnya kita bisa bersilaturahim, duduk bersama, kumpul bersama. Pada saat ini kita sambil bersilaturahim dan insya Allah kita mengaji bersama, menuntut ilmu bersama pada siang hari ini. Ini adalah bagian daripada rahmat Allah yang besar, bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan dengan demikian nikmat itu akan terjaga dan senantiasa selalu menyertai kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh orang tua kita tadi, Bapak Kepala Desa kita, kegiatan safari dakwah yang diselenggarakan oleh PT Kediko Jari Agung memang dulu sempat di break beberapa saat dengan adanya yang sudah kita maklumi bersama virus corona. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah berlalu dan kami sudah bisa bersilaturahim kembali. Oke, para orang tua silakan masuk dulu. Silakan. Oke. Silakan masuk ibu-ibu, bapak sini kan, sampai sini. Oke. Alhamdulillah kembali bisa kita bersilaturahim, bisa berkumpul. Pada hari ini kegiatan kami pas terjadwal di desa Rantau Atas. Kemarin sebelumnya kami ada dua desa dari Kunjungi, ada desa Luan, kemudian
Kemarin beberapa hari yang lalu kita mungkin beberapa atas ini ada yang berangkat menghadiri haul Pangeran Syarif Hamid di Grebek Depok. Ada berangkat ya? Ada ya? Banyak yang berangkat ya. Itu Pangeran Syarif Hamid ya. Habib bin Ahmad As-Saqaf. Ya, beliau itu berjasa khusus di Kabupaten Pasir ini di dalam penyebaran dakwah agama Islam. Kemarin haulnya yang ke 140 berapa? 149 sudah wafatnya. 149 tahun sudah wafatnya. Bagaimana nama hidupnya? Berarti beliau hidupnya di 200 tahun yang lalu. Ya. Karena beliau ini seorang ulama, beliau ini seorang wali, seakan-akan masih hidup di tengah kita. Orang mengingat jasanya, orang menyebutkan manakibnya. Manakib itu kan riwayat hidup, biografi kehidupannya. Makanya orang yang hadir haul wali, haulnya ulama, itu ada faidah minimal 3. Ada 3. Yang dimana ada? Ini baru di Solo Habib Ali. Nanti mungkin bulan Rajab Al-Quran. Peringatan yang begitu ada 3, minimal dulu 3 saya sampaikan. Ada 3 kelebihan faidah yang didapatkan, yang disampaikan oleh para ulama kita terdahulu. Min fawaidi hauli waliyin minal awliyai, di antara faidah haul, hadir haul wali daripada wali Allah. Yang pertama, 1, apa itu? Ijtima'ul muslimin, berkumpulnya orang-orang Islam. Wih, kali ramainya, ribuan orang datang dari bermacam-macam, ya, dari mana-mana, baik orang Pasir, orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, mana-mana datang. Jadi satu rupa. Ijtima'ul muslimin, berkumpulnya orang Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, ma yajtami'una arba'un min ummati illa wa fihim waliyullah. Tidak kumpul umatku 40 kecuali di tengah mereka ada satu yang menempati seorang wali. Kita hari ini lebih 40 banyak wali. Lebih ini, lebih 40. Makanya orang meninggal dunia kalau ditanya jangan kurang 40. Ya, jangan kurang 40 kalau ada orang meninggal. Karena kalau ada orang meninggal disembahyangkan 40 orang, dia si mayat si almarhumah akan dapat rahmat. Sekarang ya alhamdulillah sudah mudah akses, di mana-mana sudah pesantren. Dulu kami ceritanya awal datang ke awal sedih cerita orang tua kita. Bahkan ada orang Parigi, orang pembihara, orang daerah Parigi sana, pepasan sudah aku namanya kalau meninggal nanti bawa ke selatan aja pulang. Kenapa? Karena khawatir nyembahyangkan tidak ada kurang 40. Sekarang alhamdulillah khusus kami di Kuala itu ada pesantren sudah ada 3. Ada pesantren Hidayatullah, ada pesantren Adatul Ismail, ada pesantren Al-Hamidi. Jadi tinggal panggil aja sudah 100 sudah pun sudah. Nah, jadi alhamdulillah. Ya, mungkin di sini pun sama sudah. Banyak sudah alhamdulillah. Penduduknya tambah banyak dan
Subhanallah. Artinya doanya orang banyak dia mustajabah itu. Jadi yang pertama kebaikannya itu ijtima'ul muslimin, satu, berkumpulnya orang Islam, satu. Kemudian yang kedua kelebihannya lagi adalah wa'it'amuhum at-ta'ama, menyediakan mereka akan makanan. Oh, bersedekah, ada warung gratis, ya, warung gratis. Yang menyediakan ikhlas, berbagi, bersedekah. As-shadaqatu taruddul bala, as-shadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah menolak bala, sedekah itu bisa memadamkan, meredam murkanya Allah, bisa. Jadi dengan sedekah kita akan dipelihara, dijaga daripada bala, dijaga daripada bala. Nah, ada seseorang dulu disebutkan, seseorang ini ahli, boleh dikatakan bukan ahli, ahli firasat lah. Dia paham seseorang ini akan habis umur kapan dia tahu. Walaupun urusan umur ini hak pribadi Allah, manusia tidak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, selagi akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad, umat engkau tentang urusan nyawa. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu rahasia Allah. Nah, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Urusan roh, urusan hak pribadi Allah. Dokter tidak bisa memvonis, rumah sakit tidak bisa memvonis, tabib tidak bisa memvonis, paranormal tidak bisa memvonis. Urusan nyawa, urusan hak pribadi Allah. Tidak ada yang tahu. Kita manusia tugasnya berikhtiar, berobat, berusaha. Setiap penyakit ada obatnya. Cuma obatnya yang mana yang cocok dengan penyakit kita, yang rahasia Allah. Bisa melalui medis, bisa melalui non medis. Tapi catatan kalau kita berobat jangan sampai satu berobat dengan barang yang diharamkan oleh Allah. Satu, selama ada obat yang halal. Yang kedua, jangan berobat jangan ada kemusyrikan kepada Allah. Itu perlu dijaga dan dipelihara. Boleh kita berobat, tetapi ingat jangan sampai berobat dengan sesuatu yang haram selama catatan yang halal belum dicari dan belum belum kita coba. Kemudian yang kedua, jangan ada praktik kemusyrikan di dalam pengobatan kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ada seseorang dikatakan bahwasanya engkau ini akan mati, tidak lama lagi. Dalam lagi akan mati. Nah, dalam lagi akan mati, besok mati. Ternyata orang itu tidak mati-mati. Bila orang tidak mati-mati, masih hidup, ternyata dia sebelum berangkat ke kebun, dia bersedekah. Sebelum berangkat ke kebun, bersedekah. Dengan sedekahnya menolak bala. Bilang orang pembohong, engkau ini nggak percaya kata orang yang mengatakan benar. Coba lihat di balik spray tempat tidur, di balik spraynya memang ada ular berbisa. Coba, memang tidak terus mati. Cuma dengan sedekah yang dia lakukan, as-shadaqatu taruddul bala. Setelah itu jamaah sekalian, setahun berikutnya dia memang mati digigit ular, tapi dipatoknya di kebunnya sana. Coba bayangkan oleh kita. Jadi sedekah itu baik. Jadi makanya orang kaum itu menyediakan mereka makanan. Wa'it'amuhum at-ta'ama. Lihat, singgah mampir, singgah, pokoknya luar biasa. Menyediakan makanan berkah. Niatnya orang tujuan baik, kita yang memberikan ini minuman, makanan ini pun akan tercatat sebagai kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut bersedekah ya, jangan takut bersedekah. Sedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Sedekah itu tidak akan membuat kita bangkrut. Sedekah itu tidak akan membuat kita melarat. Disebutkan dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman bin Andi, beliau menyebutkan ada dua orang malaikat. Dua orang malaikat ini berbicara. Malaikat sama malaikat berbicara. Jamaah, ada dua orang malaikat berbicara. Jangan berbicara, kalau berbicara malaikat. Jadi ada dua orang malaikat berbicara. Bilang malaikat yang satu, yuk kita bawa awan yang berisi air hujan ini ke kebunnya si fulan. Sementara ada orang
gemuruhnya di Muara Sanggup, hujannya di rantau atas, bisa aja. Kan bisa tuh. Wih, gelapnya di sini, hujannya di sana, nggak ada gelapnya malah hujan, bisa nggak? Bisa. Jadi dua orang malaikat ini membawa awan yang berisi air hujan ini pas ke kebun kesimpulan. Pas di kebun itu hujan turun. Kebun sebelah nggak kena hujan. Kebun sebelah nggak kena. Kebun ini ada kekeringan. Pas turun hujan. Bingung orang saling. Hebatnya ini kebun orang ini. Siapa sih yang punya ini? Masuk ke dalam kebun. Ternyata di kebun itu ada pondok kecil. Bapak Ibu. Ternyata ada seorang laki-laki di situ. Habis ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk sebentar. Dia tidak menceritakan tentang masalah hujan tadi dulu. Siapa nama engkau? Wahai si laki-laki. Yang di kebun menjawab Abdullah, hamba Allah. Nah, dia mengatakan kan hamba Allah. Nama yang dimaksud adalah nama yang diberi orang tua simpulan dari simpulan. Sudah. Wahai saudaraku, saya mau tanya, apa yang kamu lakukan terhadap kebun ini sehingga kebun ini istimewa? Kebun engkau ini istimewa. Dikasih hujan oleh Allah, kebun yang lain gak kena hujan. Apa istimewanya? Lalu si laki-laki tadi menjawab, saya kebun ini kalau ada hasil saya bagi 3. Sepertiganya buat yang menjaga, sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya buat saya dan keluarga. Oh, ternyata di situ buat yang bekerja ada, buat diri pribadi dan keluarga ada, buat sedekah ada. Nah, sedekah inilah yang membuat kebun ini diberkahi. Jadi hidupnya kalau mau berkah, maka hendaklah disedekahi. Saya ambil contoh begini. Di belakang masjidnya ada kolam, kolam tempat air. Kolam itu tidak pernah sama sekali dibersihkan, tidak pernah airnya dikeluarkan, tidak pernah sama sekali dicebok. Airnya juga dia, pasti airnya tuh udah baik, pasti nanti bau, berubah warnanya, berubah rasanya, pasti sudah. Begitu juga dengan harta. Kalau dibiarkan, jangan kita dikeluarkan. Kalau zakat kan pasti wajib. Kemudian disedekahkan, makin bersih. Dikeluarkan sumber itu makin dikeluarkan, pasti airnya makin bersih. Sumbernya pasti makin terbuka. Coba aja deh kalau kagak percaya. Ulang dari sumber pertama pasti keruh, dikeluarkan terus makin jernih. Sumber kiri kanan keluar, tambah bersih dan tambah banyak airnya. Benar apa benar? Jemaah. Kan secara logisnya begitu, argumentasinya begitu. Demikian juga harta. Orang jangan takut. Nah, salah satu ciri daripada wali, salah satu ciri daripada orang wali, dia selalu makan bersama orang lain. Itu ciri wali. Kalau ada seni orang Jawa, dulu di Hamid Pasuruan, di Pasuruan, itu kalau datang tamu udah boleh pulang kecuali makan. Nabi Ibrahim amalannya begitu. Nah, Nabi Ibrahim kalau sudah mau makan, jalan ke Ulu, jalan ke Ilir, jalan kaki, cari orang ajak makan. Kadang sekilo, kadang 2 kilo. Hebatnya tuh amalan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ditanya, kenapa sampai ini menjadi kekasih Allah? Salah satunya, aku tidak makan kecuali bersama tamu yang aku tidak mau makan. Andai kata
rambutannya bukan masuk lah. Kecuali izin dulu, ini enggak. Udah ngomong-ngomong sama yang punya, habis dinaikin. Jangan begitu. Kalau dinaikin diantarin, Pak, ini pohon durian berbuah yang berapa kontrakan saya. Ini buahnya, oh enggak apa-apa. Salah. Ini kan beritanya tinggal habis. Begini ya. Itu kan curi, enggak boleh ya. Kecuali sebelum kontrak, nah Pak, ini kan ada pohon nih, ini ada pohon pisang, ini pohon pepaya, ini ada pohon kelapa. Kalau nanti jatuh buahnya atau ada yang matang, yang masak, tanpa pengetahuan saya, silahkan saya ikhlas beda sampai boleh ambil. Oh, ini tidak ada masalah. Ini tidak ada mandat apa-apa, taunya habisnya aja. Ya, tidak boleh begitu ya, tidak boleh. Jadi terkejut keluarga Habib. Jadi Habib si rumahnya ada iya. Kelapa ini yang punya tanah, yang rumah ini yang punya. Saya izin dulu izin baru boleh dipanjati. Sampai mati nggak punya rumah. Bayangkan. Jadi kalau tinggalnya itu makamnya di Batu Pahat. Batu Pahat itu kalau kita Indonesia ini setingkat kabupaten, provinsinya Johor. Pemakaman namanya Bukit Cermai. Itu banyak orang ke situ tuh. Banyak orang ke situ. Ya, Habib Ali bin Ja'far nih. Yang saya mau ceritakan hebatnya Habib Ali ini, ada seorang pilot. Ada seorang pilot namanya Hamzah. Hamzah ini pilot Malaysia. Dia menerbangkan pesawat Air Asia. Pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur menerbangkan ke Singapura. Nah, karena jurusannya Johor itu ujungnya di Singapura, ada tol laut dikit. Jadi dari Kuala Lumpur Kelia, namanya Kelia. Kelia itu singkatan Kuala Lumpur International Airport. Sepang, dekat dengan sirkuit Sepang. Terbangkan pesawat. Begitu sampai di atas Batu Pahat, ada cahaya kok. Ada cahaya. Yang namanya pilot ini kan ada alatnya di situ. Melihat ada cahaya, dia pasti memilukan pesawatnya, mengambil posisi supaya jangan sampai tabrakan dengan cahaya terlalu berbahaya. Sigap ada cepat sampai Singapura. Terbang lagi beberapa waktu ada lagi bingung ini di daerah lain nggak ada cahaya. Kok di sini ada cahaya? Ada apa ini? Maka di situ kan alat canggih. Ini sekian meter, koordinat sekian, titik-titiknya ada semuanya. Beberapa waktu silaturahim kebetulan ada kawannya di situ. Ada kawannya di situ, dia sudah punya data, kan ada semuanya di komputernya itu. Jadi sampai dia ketemu dengan kawannya, diajak silaturahim dengan Habib Ali tadi. Ternyata titik koordinat cahaya itu persis di rumah Habib Ali ini yang sampaikan itu. Coba, itu terbukanya. Ya, Habib Ali itu dia balik di rumah. Tapi orang tidak boleh pulang ke rumah kecuali makan. Jadi salah satu amalan wali itu sering kasih makan orang. Itu salah satu jadi amalan wali. Jadi kalau ada di sini direktur atasnya sering beri makan orang, satu sudah jadi wali. Satu dulu. Itu dulu. Ciri-ciri yang baik masih banyak lah. Karena yang jelas wali itu pasti pemurah, pasti pemurah. Nah, kenapa awalnya terus kumpul tuh sepanjang jalan dari Penajam, minyak gratis, berbulu, warung gratis. Siapa yang ngajakannya? Kurang Banjar, bukan kurang Jawa, kurang Bugis. Pernah ketemu terus kumpul? Kagak pernah. Pernah ke pengajiannya? Kagak pernah. Pernah hadir majlisnya? Kagak pernah. Kenapa terbuka hatinya? Oh, rahasianya cuma satu. Saya silaturahim dengan kawannya, dengan muridnya. Sepuh di Batapura, Abah Guru Mas. Tua sudah Abah Guru Mas. Aku tampilan Abah Guru Mas mengaji Darussalam tahun 64 tamat. Guru sekumpul tahun 62. Guru Dana kan kemarin 77 ya tamatnya. Ini tahun 64 kalau sudah 6 tua gurunya. Kenapa bilang sendiri? Bilang beliau. Kok orang di jalan ini warung gratis? Apa semua gratis? Dikasih sudah nggak mau, nggak mau gratis semuanya. Bingung. Coba kalau sampai ke Jawa, kalau di Jawa sih bukan apa-apa. Di Jawa orang rame-rame jualan, rame-rame pedagang asuhan
Nyumbang 5.000 bawa 10 kotak. Tapi di rata-rata sudah ada macam itu ya. Kalau bawa 5, pulang bawa 1 nggak apa-apa. 4 nyumbang buat masyarakat. Ini enggak, bawa 1 pulang 10. 10 barakah maulid. Itu jangan begitu kita ya, jangan begitu. Insya Allah jangan begitu ya. Nah, jadi hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bicara sedekah hari ini ya. Jadi bicara sedekah itu ada di bagiannya, tahu di bagian ada pondok namanya Dalwa yang terkenal. Nanti Pak Isra itu di Dalwa paling besar. Pak Isra yang biasa paling besar di Dalwa. Dalwa itu singkatan dari lugah Wadawa. Alamatnya Ranci Bangil. Jadi dari kota Bangil, kecamatan Bangil, menuju Kabupaten Pasuruan, kiri jalan nanti ada di situ pondok pesantren dari lugah Wadawa. Mudah dikenal, ada namanya Hotel Dalwa. Sebelah kiri. Kenapa? Nah, saya biasa ke situ Pak. Jadi saya bisa mematakan. Jadi kita dari Bangil, alun-alun Bangil, arah ke Pasuruan. Sebelum sampai ke Masjid Jami Pasuruan, lurus jalan raya nih, sebelah kiri ada hotel besar, Hotel Dalwa. Nah, dekat situlah pesantrennya, ada pintu gerbang, ada yang putra, ada yang putri. Yang putri pengasuhnya siapa? Dr. Segap ya. Yang lelaki kakaknya Habib Zain. Dulu ceritanya begini. Habib Hasan Bahrun pendirinya itu punya anak ini, ada Habib Zain, ada Habib Segap, ada Habib Ali, ada satu, semua anaknya jadi ustaz, jadi ulama semuanya. Ternyata amalan ibunya setiap hari begini. Ambil contoh, Habib Zain misalnya contoh saja, lahir hari Senin, ibunya sedekah hari Senin, sedekah kepada fakir miskin yang berhak, sedekah niatkan buat anaknya Zain yang kecil, semoga anaknya jadi anak saleh, sedekah. Segap lahirnya hari Jumat sedekah buat anaknya, sedekah niatkan buat anakku supaya jadi anak saleh. Seperti itu amalan. Ternyata sekarang anaknya besar, semua jadi ulama, bahkan jadi ulama yang terkenal saat ini. Berkah sedekah. Nah sekarang kita boleh mengamalkan begitu tuh. Ya, sedekah itu tidak harus banyak. Sedekah itu harus banyak enggak? Tidak harus banyak. Berapa? Yang penting ikhlas. Yang jelas dengan sedekah tertolak bala, dengan sedekah panjang umur, dengan sedekah mengobati penyakit. Nah sekarang mengobati penyakit saya sampaikan. Abdullah bin Mubarak pernah didatangkan seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak, ini ulama besar. Wahai Abdullah bin Mubarak, saya ini punya penyakit di paha saya, semacam bisul. Kalau bahasa kita bisul, korek di paha saya, selalu mengeluarkan darah. Saya sudah berobat, kalau bahasa kita sekarang, dari rumah sakit ke rumah sakit, dari medis ke medis sudah saya tempuh, non medis sudah saya tempuh, mau yang hebat semuanya sudah. Yang namanya orang mau sembuh, makanya di sini mahalnya kesehatan ini. Orang kalau sudah mau sembuh, jual kebun, oke, percaya sampai jual gelang, oke, benar apa benar? Benar. Tolong ibu-ibu ya, kalau banyak gelangnya diamankan sekarang ya. Tolong diamankan. Kenapa di mana-mana tadi ibu-ibu di Batu Panjang tolong diamankan gelangnya. Kenapa? Nanti kalau ibu sampai mati ada yang mengambil alih gelang itu. Saya sampaikan ini. Yang jadi masalah ibu yang ditanya, yang memakai pendatang baru pengantin. Jadi diamankan lebih dulu, rekening khusus. Pesantren ini bangun ya? Iya, kami membangun, mau bikin lokal, mau bikin musola khusus. Ini gelang saya 2, saya masih ada lagi 3, saya kasih 2, amankan, aman. Datang lagi ke masjid, panitia masjid, bangun masjidnya, saya kasihkan bata 2.000 biji. Oke, itu diamankan. Kalau enggak nanti ada yang mewaris belakangan. Benar. Saya tidak menginginkan itu. Benar Bu, benar. Ya, diamankan. Harus diamankan ke hasil ya, supaya kubur nanti. Ada orang begini Bu, jamaah. Saya berdiri dulu.
Tapi gini. Ada orang biasa di masyarakat kita, kan kita mati udah bawa uang, benar tuh, benar bohong itu benar. Coba lihat sampean Bapak Ibu, ada orang meninggal, adakah kain kafannya yang ada sakunya? Ada nggak? Siapa tahu nanti orang tahu atasnya. Kalau aku meninggal nanti buatkan di situ saku buat menyimpan di kantor dan lain-lain. Ada nggak? Mana ada kantongnya nggak ada? Belum mati ini sudah keluarga sudah memajuin gerak-geraknya. Sudah dikontrol. Oke. Rekan-rekan ini anaknya sudah mengamankan. Belum lagi mati. Benar. Jadi begini loh, begini. Ada katanya orang mati. Tidak ada bawa uang. Benar ada. Ada bawa kebun. Tidak ada. Bawa rumah. Tidak. Anak kayaknya disayanginya tidak dibawa. Istrinya ada tidak dibawa. Istrinya dibawa juga nggak mau. Benar nggak benar? Mau. Tidak mau istrinya. Pasti tidak mau. Walaupun sudah mati dulu pasti tidak mau. Saya pastikan tidak mau. Apalagi bapaknya pasti tidak mau. Kalau istrinya mati mau masuk pasti tidak mau. Sekarang begini loh. Orang mati bawa uang memang nggak ada. Tetapi ada bu. Kuburnya supaya terang kayak apa? Oh, dengan uang yang dia punya datang panitia masjid. Ustaz, masjid ini setiap bulan untuk urusan listrik saya yang bayar. Nah, itu kuburnya bisa terang. Kiai, AC yang ada di pesantren ini setiap bulan saya yang bayar. Oh, kuburnya AC. Kiai, air rekening setiap bulan di pesantren ini saya yang bayar. Dengan uang bu, betul aja nggak dibawa, tetapi pahala daripada uang itu loh yang menyertai kita. Paham tidak, jemaah? Ini orang yang punya uang dan memberi menggunakan uang. Ini uang disimpan aja. Mati, habis banyak. Yang nggak kenal aku keluarga datangan. Saya nggak ada ini. Disimpan aja, maka ada orang itu ada tuh. Umrah nggak berani, ziarah ke Jawa nggak berani, semua yang udah disimpanin mati. Habis ada yang untuk mewaris, aku ininya. Kita maka saking banyaknya mewaris, nggak ada yang mikirkan takdir dan zikir. Sedih bu, saya nggak ada ini. Maka dari itu jadi perhatian kita ya. Nah, udah kembali lagi cerita tadi. Wahai Abdullah bin Mubarak, jadi saya ini mau berobat apa lagi? Medis sudah, non medis sudah, semua yang namanya orang mau sembuh bu, coba. Mau apa aja dia mau jual, coba. Betapa mahalnya kesehatan. Kenapa sekarang kita merasa mata ini murah? Karena mata kita masih sehat. Kenapa kita sekarang merasa gigi ini murah? Karena gigi kita masih sehat. Coba kalau gigi sakit, mata sudah tidak melihat, apa semua sudah berkurang, pasti kita merasa mahal betul kesehatan ini. Makanya syukuri kesehatan yang daripada Allah ini, gunakan dalam kebaikan. Ya, hadirin Bapak Ibu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai laki-laki, kamu pergi ke satu kampung. Di kampung itu masyarakatnya kekurangan air, susah air. Daerah tandus, kemarau lagi tandus, susah air. Kamu gali sumur di situ, dengan biaya kamu dapat sumber air, kamu sedekahkan buat masyarakat yang
mengobati sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Jadi sedekah itu banyak kelebihan dan keutamaannya. Mudah-mudahan kita bisa semampu kita, sebisa kita, yang jelas kita ada bersedekah semampu kita. Tidak bisa setiap hari, seminggu sekali kan, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali kan. Bentuknya macam-macam bu, macam-macam bentuknya ya, bentuknya macam-macam. Semampu kita, sebisa kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kajian kita pada kesempatan yang baik sampai di sini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kadisnya atas waktu dan kesempatan kami disambut di sini bersama tim daripada Jesir Diriku oleh masyarakat yang ada di sini. Mudah-mudahan dari waktu kesempatan nanti kita bisa bersilaturahmi lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf juga kepada ibu-ibu semuanya ya. Kalau ada yang kita kurang berkenan dari ibu-ibu semuanya, tetap apa namanya? Kita mudah-mudahan bisa mengaji kegiatan yang kampung ini ada majelis yasinan, majelis sholawatan tetap jalan, tetap apa namanya pengajian-pengajian ditindaklah dihadiri dan dijalankan. Mungkin ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, namun kesempatan kali ini dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan namanya dua pertanyaan dulu mungkin yang ingin bertanya dipersilakan angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Topiknya boleh bebas, di luar topik juga boleh. Jadi sekiranya ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Baik, sekiranya tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan pembacaan doa. Silakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al lana hadadan mahfuma wa tafawwurana ba'daka tafawwuran ma'suma. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. baik, demikianlah majelis kita pada siang hari ini. Besar masa presentasi kami atas kesempatan dari Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri majelis pada siang hari ini. Semoga tausiah yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita serta bekal bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.